Di awal film kita akan dibawa ke kota Washington yang berada di Amerika. Di sini memperlihatkan satu kelompok yang sedang makan-makan di halaman markas mereka. Diberitahu kalau kelompok ini merupakan kelompok pembunuh bayaran yang diketuai oleh seorang kakek bernama Norman. Ini orangnya. Kemudian Norman memanggil menantunya yang bernama Bull. Norman memerintah Bull agar segera bersiap karena setelah ini mereka akan menagih seseorang yang mempunyai hutang kepada Norman. She look upset to you. Setelah acara makannya selesai, Norman, Bull, dan semua rekannya pun segera berangkat untuk menagih hutang yang tadi Norman bicarakan. Sesampainya di sana, ternyata mereka menagih hutang ke pemilik pabrik pemotongan daging. Merasa marah karena hutangnya sudah lama tidak dibayar, akhirnya Norman berencana akan menyita pabrik tersebut. Namun si pemilik pabrik tidak mau menandatangani surat penyitaannya. Bull yang melihat hal tersebut, ia pun mendekati si pemilik pabrik lalu tiba-tiba setelah Bull melakukan hal brutal itu, barulah si pemilik pabrik mau menandatangani surat penyitaannya. Sebab dirinya tak ingin nyawanya melayang. Ketika di perjalanan pulang, Bull menanyakan kepada Norman kenapa salah satu rekannya yang bernama Gary saat ini tidak ikut bekerja. Akan tetapi Norman dan semua rekannya yang berada di dalam mobil hanya terdiam dan tidak ada yang menjawab pertanyaan Bull. Sesampainya di halaman rumah, Bull melihat mobil Gary yang terparkir di sana. Sementara di dalam rumah, ternyata Gary baru saja selesai beraha-aha dengan istri Bull yang bernama Gemma. Ketika Gemma menyalakan lampu, betapa terkejutnya dia karena melihat Bull yang sudah duduk di bawah tangga. Di sini Bull langsung pergi ke kamar anaknya tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Terlihat Bull yang hatinya sangat hancur karena istrinya telah berselingkuh dengan rekannya sendiri, yaitu Gary. Namun Bull yang tidak ingin ada masalah dengan Norman dan bukan tipe KDRT, ia pun hanya bisa terdiam karena kita tahu kalau Gemma adalah anak Norman. Hari-hari berikutnya, Bull hanya bisa menelan semua rasa sakit hatinya, dan ia hanya fokus untuk membesarkan anaknya yang bernama Aiden. Hingga suatu waktu Norman mengajak Bull mengobrol di sebuah kafe. Di sini Norman mengatakan kalau Gemma akan menceraikan Bull karena ia lebih memilih untuk meneruskan hidupnya bersama Gary. Oleh karena itu, Bull juga harus keluar dari kelompok Norman, sebab tidak etis jika Bull masih satu kelompok dengan Gemma dan juga Gary. Bull pun menjawab kalau ia sebenarnya sudah mengetahui perselingkuhan Gemma dan Gary. Namun Bull memilih untuk diam karena ia masih sangat menghargai Norman sebagai ketua dari kelompoknya. Di sini Bull juga sudah siap jika mereka semua akan meninggalkan Bull. Akan tetapi Bull meminta hak asuh Aiden anaknya agar jatuh kepada Bull. Norman kembali mengatakan kalau dirinya tak akan membiarkan Aiden bersama Bull, karena Bull dianggap tidak becus mendidik anak. Bahkan Norman yakin jika sampai Aiden ikut bersama Bull, ia pasti tidak akan sanggup untuk membiayai Aiden. Mendengar hal tersebut, Bull pun pergi dengan keadaan sangat emosi. Keesokan harinya, Bull nekat membawa Aiden kabur ke rumah lamanya. Terlihat meskipun Bull sangat brutal, tetapi ia sangat menyayangi Aiden yang menjadi putra sematawayangnya. Tak lama kemudian, dua rekan Bull yang bernama Marco dan Mike mendatangi Bull ke rumah lamanya. Di sini mereka diperintah oleh Norman untuk mengajak Bull bertemu di sebuah pameran. Awalnya Bull menolak sebab Bull mempunyai firasat tidak enak. Akan tetapi Marco mengatakan kalau Norman akan memberikan Bull pekerjaan baru. Mendengar hal itu, akhirnya Bull pun mau untuk bertemu Norman. Sesampainya di sana, Norman meminta kepada Marco dan Mike untuk membawa Aiden bermain. Sementara dirinya akan membahas pekerjaan bersama Bull. Namun ketika Aiden sudah dibawa pergi, Bull langsung ditodong oleh Norman lalu membawanya ke parkiran. Di sana Bull bertemu dengan Gary, ini orangnya. Dengan sangat emosi, Bull mengatakan kalau Gary hanyalah seorang pecundang yang bisanya merebut istri orang. Namun tiba-tiba Norman menghantam kepala Bull lalu memasukkan Bull ke dalam bagasi mobil. Di sini mereka membawa Bull ke sebuah bis kosong. Di dalam bis itu terlihat Gemma yang juga berada di sana. Kemudian Norman mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan Bull membawa Aiden pergi. Bull menjawab kalau itu sampai terjadi maka dirinya berjanji akan menghabisi semua orang yang ada di sini. Mendengar hal tersebut, Norman memerintah semua anak buahnya agar membaluri tubuh Bull dengan bensin. Lalu dengan kejam mereka pun menghabisi Bull di dalam bis kosong tersebut dengan cara ini. Aiden yang saat ini berada di dalam mobil Gemma, ia mencoba keluar lalu berteriak memanggil ayahnya. Karena mendengar suara Aiden dengan sekuat tenaga, Bull mencoba keluar dari bis tersebut. Namun sayangnya Bull langsung diberondong tembakan oleh Norman yang langsung membuatnya tak sadarkan diri.
Out of your fucking mind! 10 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang menunggu jemputan taksi online. Ketika di dalam mobil ternyata pria tersebut adalah Bull yang ternyata masih selamat dari kejadian dulu. Sekarang Bull akan bertekad membalas dendam kepada semua orang yang dulu telah mengkhianatinya. Sesampainya di tujuan, Bull langsung menghabisi seseorang yang dulunya merupakan anak buah Norman. Setelah itu Bull mendatangi pameran untuk mengenang masa-masa indah bersama Aiden ketika dulu mereka masih bersama. Things to do, my friend. Adegan berpindah ke rumah anak sulung Norman. Ketika menyalakan lampu, anak sulung Norman dibuat kaget karena suaminya sudah dalam keadaan diikat. Betapa terkejutnya lagi ia ketika melihat Bull yang masih hidup dan menodongnya dengan pisau. Di sini Bull menanyakan alamat rumah Gemma dan Norman karena rumah yang dulu sudah tidak berpenghuni. Si anak sulung menjawab kalau ia tidak tahu karena sudah 5 tahun mereka tidak pernah berkomunikasi. Mendengar hal tersebut, Bull langsung menghabisi si anak sulung dan suaminya. You have no idea. Keesokan harinya kita diperlihatkan Gemma dan Gary yang sedang berada di rumah barunya. Kemudian mereka kedatangan Norman yang sekarang sudah semakin tua. Norman memberitahu Gemma kalau kakak Gemma dan suaminya telah tewas dibunuh seseorang. Norman berasumsi kalau anak sulungnya mungkin dihabisi oleh para perampok. Di sisi lain terlihat Bull yang kini mendatangi seorang bocil. Ternyata bocil itu adalah anak Marco, rekan Bull yang dulu ikut mengkhianatinya. Kemudian Bull memerintahkan si bocil untuk pulang dan menitip pesan kepada Marco kalau Bull menunggunya di sini. Sesampainya di rumah, si bocil segera mengatakan kepada Marco kalau seorang pria bernama Bull sedang menunggunya di luar. Mendengar hal tersebut, Marco menjadi panik lalu ia mengambil pisau dan segera mengeceknya keluar. Sebelum berangkat, Marco berpesan kepada istrinya untuk mengunci semua pintu dan tidak boleh keluar sebelum ia kembali. Sesampainya di luar, Marco dibuat sangat kaget karena melihat Bull yang masih hidup. Di sini Marco langsung meminta maaf karena ia telah mengkhianati Bull pada saat itu. I'm sorry, Bull. I was just doing what I was told, mate. Di sisi lain terlihat istri Marco yang sedang panik menunggu kabar dari suaminya. Kemudian ia pun mendapat telepon dari nomor suaminya, namun ketika diangkat ternyata itu adalah Bull. Menyadari ada yang tidak beres, istri segera mengeceknya keluar. Betapa terkejutnya si istri ketika melihat suaminya yang sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Keesokan harinya memperlihatkan Mike yang baru saja menjemput anaknya di sekolah. Namun ketika ia akan menuju ke mobil, tiba-tiba Bull sudah berada di dalam mobilnya. Mike tentu sangat kaget ketika melihat Bull yang masih hidup. Karena 10 tahun yang lalu ia ikut menghabisi Bull bersama Norman. Di sini Bull memerintahkan Mike dan kedua anaknya agar naik ke dalam mobil karena kalau tidak Bull akan menghabisinya sekarang juga. You knew I was coming. Why so shocked? Sugar. Ketika di perjalanan, Mike meminta maaf dan terus memohon kepada Bull agar kedua anaknya tidak dilibatkan. Kemudian Bull menanyakan keberadaan Norman dan Gemma kepada Mike. Di sini Mike bersumpah kalau ia tidak mengetahui keberadaan mereka karena sudah 3 tahun mereka tidak pernah bertemu. Untuk saat ini hanya Gary lah yang mengetahui keberadaan Norman dan Gemma. Hingga akhirnya Bull mengatakan jika Mike bisa membawa Gary ke pameran, maka Bull akan melepaskan Mike dan kedua anaknya. Akan tetapi jika Mike tidak berhasil, maka Bull akan menghabisi Mike dan kedua anaknya. Setelah menunggu cukup lama di pameran, Mike mengatakan kalau ia sudah menghubungi Gary dan sekarang Gary sudah berada di depan permainan waltzer. Mendengar hal tersebut, Bull akhirnya melepaskan Mike dan kedua anaknya. Kemudian Bull segera mendatangi Gary lalu langsung menodongkan pisau ke arah otongnya Gary. Terlihat Gary yang sangat ketakutan ketika melihat Bull yang masih hidup. Di sini Bull mengajak Gary agar menaiki permainan tersebut karena Bull akan menginterogasi Gary sambil menaiki permainan itu. Boy. Where is she? Kemudian Bull menanyakan tentang keberadaan Norman dan Gemma kepada Gary. Namun Gary malah berbohong dengan mengatakan kalau dirinya dan Gemma sudah pisah 4 tahun yang lalu. Sehingga sekarang ia tidak mengetahui keberadaan Gemma dan Norman di mana. Bull yang menyadari kalau Gary sedang berbohong, dengan kejam ia pun menyayat otong Gary hingga membuatnya tewas. Setelah itu Bull yang belum juga mengetahui keberadaan Gemma dan Norman, ia memasuki ke klub malam untuk sedikit merefresh pikirannya. Di dalam klub itu Bull tak sengaja melihat kurir barang haram yang sedang mengantarkan paketnya. Bull yang teringat kalau Gemma merupakan pecandu berat, ia pun segera membawa paksa si kurir untuk diinterogasi.
Di sini Bull meminta si kurir agar mengantarkannya kepada bandar yang ada di kota ini. Karena Bull yakin kalau bandar tersebut pasti mengetahui keberadaan Gemma. Si kurir yang ketakutan akhirnya ia pun mengantarkan Bull ke bandar tersebut. Sesampainya di sana, Bull menanyakan dengan baik-baik apakah konsumen si bandar ada yang bernama Gemma. Si bandar menjawab kalau ia akan menjawab pertanyaan Bull jika Bull mau memberikannya uang. Mendengar hal tersebut, Bull kembali mengatakan kalau sebelum Bull memberikannya uang, ia ingin meminum minuman yang sedang dipegang oleh si bandar dan inilah yang terjadi. Setelah mengamputasi tangan si bandar, Bull segera membawanya ke dapur untuk membakar tangannya agar si bandar tidak mati kehabisan darah. Terlihat si bandar yang begitu kesakitan hingga akhirnya ia mengatakan keberadaan Gemma. Bahkan ia bersedia untuk mengantarkan Bull kepada Gemma asalkan dirinya dibiarkan hidup. No lo sé. Todo puede haber sucedido de muchas maneras. Sesampainya di sana, Bull pun segera masuk untuk memburu Gemma. Terlihat Gemma yang sangat ketakutan ketika melihat Bull yang masih hidup. Di sini Gemma memohon ampun kepada Bull atas semua yang telah ia lakukan di masa lalu. Bull meminta Gemma agar menghubungi Norman ayahnya untuk segera datang ke sini. Oh, what are you gonna do, Bull? Tak lama kemudian Norman pun datang sambil membawa senjatanya. Dengan sangat berhati-hati Norman memasuki rumah lalu tiba-tiba ketika sudah membuat Norman tak berdaya, Bull mengambil bantal lalu membekapnya. Dengan rasa dendam yang masih membara, Bull pun menduduki bantal tersebut hingga membuat Norman tewas. Kemudian Bull lanjut menginterogasi Gemma dengan menanyakan keberadaan Aiden anaknya sekarang. Dengan sangat ketakutan Gemma menjawab kalau Aiden sekarang tinggal di kolong jembatan yang berada di pusat kota. Ia terpaksa membuangnya karena Aiden selalu memanggil-manggil nama Bull. Mendengar hal tersebut, Bull sangat marah dan langsung menghabisi Gemma. Setelah itu, Bull pun mendatangi kolong jembatan yang berada di pusat kota untuk mencari Aiden anaknya. Beruntung saat itu, Bull menemukan Aiden yang kini sudah remaja. Terlihat Aiden yang sedang berbaring lemah karena ia kekurangan gizi. Di sini, Bull segera membawa Aiden ke suatu tempat. Sesampainya di sana, ternyata Bull membawa Aiden ke sebuah gereja. Dengan penuh kasih sayang, Bull segera menidurkan Aiden di dalam gereja tersebut. Pagi harinya terlihat ada seorang wanita yang akan beribadah di gereja itu. Ketika si wanita masuk ke dalam gereja, ia dibuat kaget tatkala melihat Aiden yang sedang berbaring lemah. Kemudian wanita itu dibuat sangat shock ketika melihat Bull karena matanya telah berubah menjadi hitam. Terungkap fakta kalau ternyata Bull ini sebenarnya sudah tewas 10 tahun yang lalu. Sementara yang selama ini membalaskan dendamnya adalah arwah Bull yang sudah berjanji akan membantai mereka semua meskipun dirinya sudah berbeda alam. Di sini Bull sempat menitipkan Aiden kepada wanita tersebut dan Bull juga meminta kepadanya agar merawat Aiden seperti anaknya sendiri. Si wanita hanya bisa terdiam karena ia sangat takut melihat Bull yang telah menjadi setengah hantu. Lah, kok jadi film horor? Setelah memberi amanah kepada si wanita, akhirnya Bull bisa pergi dengan tenang ke alam lain. Karena semua urusannya di dunia sudah terselesaikan.